makhluk kepada makhluk itu maknanya doa. Semoga engkau mendapatkan keselamatan. Itulah ucapan salam yang kita ucapkan kepada sesama makhluk. Tapi kalau salam itu dari Allah kepada makhluk, itu adalah sebuah kepastian. Karena Allah hanya ingin mengabarkan bahwasanya kalian akan mendapatkan keselamatan dari segala sesuatu. Wa min fawaidil ayatil karimah, dan di antara faedah dari ayat ini itsbatun anna Allah yaqulu wa yatakallamu wa hadha haqqun wa qad ikhtalafa ahlul qiblah fi kalamillahi azza wa jalla. Ya. Semua ini menjadi sebuah dalil penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul berbicara, berucap, dan ini hak dan ini benar. Karena dikatakan apa? Salamun qaulan min rabbir rahim. Ucapan keselamatan berupa ucapan dari Allah yang Maha Penyayang. Nah, ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga kaum muslimin rahmatullah Azza wa Jalla dikatakan Allah berbicara, berarti ya Allah berbicara dengan huruf, berbicara dengan suara, dengan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah. Allah berucap, ada huruf yang diucapkan, ada suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan, dan sesuai yang berhak dan layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa menyerupai suara makhluk, tanpa menyerupai sifatnya pembicaraan makhluk. Tapi kita imani, karena di antara sifat Allah adalah at-takallum, berucap, berbicara. Itu sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ahlu sunnati wal jamaah, di antara madhab kita ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya kita itu meyakini Allah Azza wa Jalla berbicara. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata-kata dengan huruf dan adanya suara, sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dirinya sendiri, sesuai dengan kesempurnaannya, keagungannya, kemahasempurnaannya Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang serupa dengan cara berbicaranya Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dan dalam hal ini ada beberapa madhab atau beberapa sekte yang melenceng dari pemahaman yang benar. Tentunya ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan mengeluarkan suara dan dengan huruf-hurufnya, dan itu akan dipahami oleh penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dengan pengucapan, dengan suara yang sesuai dengan kesempurnaan Allah dan yang sesuai dengan kemahaadilan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala untuk dirinya sendiri. Wa min fawaidiha itsbatur rububiyyah wa hiya huna fima yadhharu wallahu a'lam min ar-rububiyyatil khassah لأن الذي يخاطب به من القوم المخلصين والربوبية كما تقدم تنقسم إلى قسمين خاصة والعامة. Ya. Dan di sini juga penetapan tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rububiyah yang khusus, yaitu mengajak berbicara orang-orang yang mukhlis. Karena rububiyah ada dua, rububiyah khasah yang khusus dan rububiyah ammah yang sifatnya umum. Wa hiya syamilatu li jami'il khalq. Adapun rububiyahnya Allah yang umum itu untuk semua makhluknya. Fa inna jami'al khalqi marbubun lillahi azza wa jalla wa huwa khaliquhum wa malikuhum wa mudabbiruhum. Karena semua makhluk tercipta sebagai budak bagi Allah, menghambakan diri kepada Allah, mengagungkan Allah, ya, menjadikan Allah itu sebagai penciptanya, penguasanya, pengaturnya. Karena Allah Azza wa Jalla alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun rububiyah khassah, penguasaan khassah atau khusus adalah penguasaan Allah, penjagaan Allah, pemeliharaan Allah untuk hamba-hambanya yang beriman, yang mukhlis, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi Musa wa Harun, Rabbana innana amanna faghfir lana, qalu amanna bi rabbil alamin. Ya, disebutkan oleh Allah tentang Rabb tapi dikaitkan dengan iman. Ya, Rabb min asma'illahi dalla ala dzalik. Ya,
Ya, adapun Rabb adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana Allah Nabi kita katakan wa ammar ruku' fa'adhimu fihi Rabb. Adapun ruku' maka agungkan Allah Azza wa Jalla padanya.